Untuk kebun Kongo itu kemarin aja baru 60 ton per hari dia bisa memilah. Itu udah luar biasa ya kan? Udah luar biasa. Apalagi 300 ton per hari. Bayangkan. Indonesia itu negara yang di 2/3-nya dari laut ya, tapi paling rendah pemakan ikan. Iya, betul. Kita kalau mau makan ikan, ya kan, mikirnya restoran gitu. Halo Tribuners semua, selamat datang di Bincang Tribunlombok.com bersama saya Lailatun Niam. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang nih bersama narasumber yang terbang jauh-jauh dari Jakarta, mampir ke Bincang Tribunlombok.com, dan kita akan membahas sesuatu yang bermanfaat dan mungkin ini baru, topik baru untuk teman-teman semua ketahui. Ini kita akan berbincang dengan Lemhanas Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Kita bahas apa? Nanti teman-teman bisa ikuti perbincangan ini lebih lanjut lagi. Di sini sudah hadir narasumber saya, Profesor Dr. Insinyur Reni Mayerni, Deputi Pengkajian Strategis Lemhanas Republik Indonesia. Ibu Reni, terima kasih banyak sudah hadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita tadi nyampaikan Lemhanas. Mungkin teman-teman di luaran sana, Tribuners kita. Jadi pemirsa kita namanya Tribuners. Oh, Tribuners. Tribuners mungkin barangkali banyak Tribuners. Iya, selamat pagi. Belum ada yang tahu Lemhanas itu apa. Iya. Jadi bisa diceritakan berbagi kepada semua Tribuners, Lemhanas itu apa, Ibu? Iya. Baik, terima kasih. Kami mungkin sedikit menjelaskan tentang Lemhanas RI. Lemhanas itu didirikan oleh Presiden Soekarno tanggal 20 Mei tahun 1965. Hari ini Lemhanas itu mempunyai 3 tugas dari Presiden. Yang pertama tugasnya adalah mendidik calon-calon kader pemimpin bangsa. Jadi itu kami namanya ada pendidikan reguler angkatan dan pendidikan singkat angkatan. Itu hanya 200 orang per tahunnya. Nah, itu biasanya yang dididik di sana adalah kalau untuk TNI Polri-nya, kalau untuk PPSA itu yang mereka yang sudah pati. Jadi bintang 1, bintang 2 sampai bintang 3. Nah, kalau untuk yang ASN non ASN-nya itu biasanya di eselon 1. Nah, kemudian ada lagi namanya pendidikan reguler. Nah, itu untuk setingkat kolonel. Kemudian kalau untuk ASN-nya jabatan eselon 2. Nah, itu kemudian ketua-ketua partai di daerah atau organisasi masyarakat di daerah. Kalau untuk singkatnya yang di pusat gitu. Nah, fungsi yang kedua adalah pengkajian strategis. Pengkajian strategis itu user dari pengkajian itu hanya Presiden. Jadi kajian Lemhanas itu hanya dibuat untuk merekomendasikan kebijakan kepada Presiden. Sehingga memang tidak kalau dicari tidak akan ketemu ya kajian Lemhanas itu tidak akan dipublikasi. Karena direkomendasikan langsung ke Presiden langsung. Iya, jadi memang sangat tertutup dan terbatas gitu kan untuk kajian Lemhanas. Kemudian yang ketiga adalah pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah, ini yang menyasar masyarakat. Biasanya program pendidikan ini hanya 7 hari, 10 hari gitu. Sehingga memang masyarakat lebih banyak yang bisa paham tentang 4 konsensus dasar. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan apalagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi 4 itu. Nah, itu di wawasan kebangsaan. Jadi itulah 3 fungsi dari Lemhanas RI. Ini tadi menarik, pengkajian strategis. Dan ini Ibu Reni juga sebagai Deputi Pengkajian Strategis Lemhanas RI. Dan sekarang safari ke Nusa Tenggara Barat. Betul. Dalam rangka apa? Kan ini perlu kita tahu dalam rangka apa nih? Iya. Kalau kita ketahui sekarang kan isunya adalah perubahan iklim. Nah, di global kita kan sudah bersepakat di enhance nationally untuk menurunkan gas rumah kaca gitu. Jadi
Indonesia sudah bersepakat untuk masuk ke perjanjian bahwa kita akan berjanji 31%, ya. 29% dengan usaha sendiri, tetapi 41% dengan bantuan internasional. Nah, salah satu caranya bagaimana menurunkan gas rumah kaca ini kan adalah kalau kami yang sekarang kajian kami itu untuk bagaimana cara memanfaatkan sampah. Iya, jadi ini tentu saja untuk bagaimana supaya sampah ini bisa menjadi energi. Nah, kami melihat ternyata Nusa Tenggara Barat ini menjadi salah satu contoh ya untuk bagaimana memanfaatkan sampah untuk bisa menjadi sumber energi. Dan kemarin kami sudah ke PLTU Ciranjang, ternyata sudah 7%-nya sudah menggunakan biomasa di PLTU Ciranjang. Jadi ada menggunakan sodas dari limbah kayu, menggunakan tongkol jagung, menggunakan sampah-sampah yang sudah dipilah gitu. Jadi luar biasa usaha-usaha kawan-kawan baik pemerintah provinsi maupun PLTU yang ada di sini melalui PLN juga gitu ya, yang mereka bekerja sama bagaimana untuk masyarakat bisa memiliki penghasilan salah satunya dari pemanfaatan sampah. Jadi tidak hanya di landfill ya, tidak hanya di TPA, tetapi juga hasil-hasil pertanian seperti tongkol jagung itu kan hasil pertanian yang biasanya dibuang gitu ya. Sekarang bisa dimanfaatkan. Nah, itu kan tadi pemanfaatannya hanya sampai 7%. Nah, ini kan dari Deputi Pengkajian Strategis kan mungkin ada peran lah untuk meningkatkan hal itu sehingga pemanfaatan sampah di NTB ini menjadi lebih meluas lagi dan manfaatnya bisa dirasakan oleh lebih banyak, lebih besar masyarakat. Kalau kita lihat visi misi Presiden Prabowo sekarang kan itu bagaimana untuk ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan air gitu kan. Nah, ini kan menjadi salah satu fokus dari pemerintah. Jadi sebenarnya untuk dari hasil kajian ya, dari hasil uji selama ini yang sudah dipublikasi itu sebenarnya untuk PLTU itu masih bisa sampai 30%. Sampai 30%. Namun ya untuk daerah percontohan saja yang sudah mulai maju untuk memanfaatkan limbahnya, NTB aja baru 7%. Artinya peluangnya sangat besar. Oh iya, tentu. Peluangnya sangat besar dan ini kan belum semua daerah, belum semua daerah. Ya, kita berharap nanti seperti Jakarta itu kan langitnya bisa menjadi biru lagi gitu kan dengan pemanfaatan sampah yang ada gitu. Nah, ini mudah-mudahan selanjutnya nanti di NTB ini, karena kemarin di Sumbawa itu udah hampir 100% katanya menggunakan, artinya peluang mereka untuk menggunakan limbah itu udah luar biasa kalau yang di Sumbawa. Tapi kalau yang di Mataram masih sampai 7-10%. Kalau pertanyaan sebegini Bu, dari pengkajian Lemhanas RI sendiri, kalau dari masalah NTB nih kalau saya bisa ceritakan, kita memang sekarang ini beberapa tahun terakhir ini memang sedang bermasalah dengan penanganan sampah yang nggak ada solusinya gitu. Memang dibuat program untuk penguraian sampah, recycle lah, tapi ujung-ujungnya hasil recycle jadi sampah lagi. Ini kan sesuatu yang berpola dan terus berini. Gimana dari Lemhanas itu untuk membuat? Kalau Lemhanas kan sebenarnya tidak melihat spot-spot ya, tapi NTB menjadi salah satu lokus kami gitu kan. Tapi kalau kami melihat di NTB artinya kan sudah lebih maju dibanding daerah lain. Kami juga sudah kemarin ke Banyumas, kami juga melihat di sana Banyumas yang sudah menggunakan limbah untuk tenaga listrik yang ada di sana. Namun tentu saja banyak PR yang harus dilakukan oleh kawan-kawan di NTB. Contoh umpamanya untuk menaikkan limbah, katakanlah dari limbah pasar, dari limbah rumah tangga. Ketika masyarakat sudah mulai memilah, tapi mobilnya tetap sama kan, sama aja gitu. Harusnya mobilnya juga terpisah. Harus ada untuk yang organik, ada yang untuk anorganik gitu ya. Jadi ini kan juga merupakan masalah gitu kan. Nah, yang paling penting ini sebenarnya
bagaimana masyarakat itu peduli sebenarnya untuk memisah dari awal. Pilah sampah dari Jadi dari kedua belah pihak. Kemarin juga kami sudah melakukan forum group discussion. Kami juga mengundang KLHK, pemerintah daerah yang dihadiri oleh KLHK, sekretaris daerah kemarin. Nah, kami sudah menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Dan ini merupakan PR juga bagi kawan-kawan di daerah, bagaimana caranya supaya masyarakat ini mulai peduli gitu, mulai peduli karena ternyata memilah itu dia bisa menghasilkan listrik dari pekerjaan yang seperti itu gitu kan. Jadi mereka harus tahu juga bahwa pekerjaan mereka ini sangat mulia sebenarnya gitu. Karena mereka bisa menerangi NTB ini gitu kan. Nah, selama ini kan mereka nggak tahu sekedar hanya memilah sampah. Merasa terhina karena pekerjaan yang menurut mereka bukan pekerjaan yang wah, padahal sebenarnya pekerjaan mereka itu adalah sangat strategis sekali untuk kepentingan masa depan. Nah, seharusnya kan itu pemahaman yang seperti itu harus ditanamkan sejak awal gitu. Pemahaman memilah sampah ini sangat bermanfaat dan itu bukan sesuatu yang dan itu untuk bumi, bukan untuk hanya untuk mereka gitu kan. Untuk bagaimana bumi ini sehat ke depan karena ternyata yang sumbangan terbesar untuk iklim itu kan dari metan yang dihasilkan oleh sampah gitu. Jadi itu yang kebocoran ozon itu kan lebih banyak dari sana gitu. Kontribusinya lebih banyak dari sampah. Salah satunya gitu ya. Selain dari hutan gitu. Kalau misalnya meningkatkan dari 7% sampai mungkin 20% pemanfaatan itu kira-kira dalam jangka berapa waktu lama dan apa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah untuk bisa sampai pemanfaatan yang lebih besar lagi mungkin? Iya, kalau kita lihat landfill untuk TPA aja kan itu 300 lebih dari 300 ton per hari. Kebayang nggak kalau yang bisa dipisah aja dari awal sejak dia sebelum naik ke mobil udah bisa dipisah. Untuk kebun Kongo itu kemarin aja baru 60 ton per hari dia bisa memilah. Itu udah luar biasa ya kan? Udah luar biasa, apalagi 300 ton per hari. Jadi masih peluang masyarakat untuk berkontribusi dari awal itu masih sangat besar gitu. Dan itu memang kami juga udah bicara dengan Kominfo kemarin. Sosialisasi itu memang sangat penting ke masyarakat bahwa masyarakat harus tahu bahwa ketika mereka memilah sekarang ada bank sampah. Ketika mereka memilah mereka akan membantu bumi gitu ya, bukan hanya membantu NTB gitu, tapi membantu bumi untuk lebih sehat gitu. Sehingga udara lebih segar, polusi bisa ditekan gitu. Karena kalau dari sampah itu gas metan, CH4, CO2 ya kan, N2O itu kan gas-gas yang sangat mencemari lingkungan gitu. Nah, ketika mereka memilah, ketika mereka udah melakukan hal-hal yang bisa mendorong supaya pemanfaatannya lebih baik, artinya mereka akan menjaga bumi untuk masa depan anak cucunya gitu. Jadi memang harus dibudayakan lah pilah sampah ini. Tapi memang program pemerintah sekarang, pemerintah kabupaten kota provinsi sedang kayaknya lagi gencar-gencarnya program pilah sampah dari rumah gitu. Sehingga nanti bisa meningkatlah pemanfaatan pengolahan sampahnya dari 7% bisa tuh jadi 100% kayak di daerah. Di Lombok katanya, di Sumbawa. Di Sumbawa. Katanya, gitu. Jadi seperti itu. Bu Reni, ini kalau berbicara tentang Lemhanas dan Deputi Pengkajian selain dari Saparinya ke NTB untuk menyebarkan informasi tentang pengkajian pemanfaatan sampah, ada apa lagi selain dari itu? Jadi gini, tujuannya ke NTB selain itu? Kalau tujuan ke NTB kan memang untuk kajian tentang energi. Karena bagaimanapun kita ke depan saya selalu bilang kalau seandainya 3 hal yang saya sebutkan tadi, energi, pangan, dan air, Indonesia itu bisa berdaulat ya, bisa ketahanannya bisa ditingkatkan, mau terjadi di apapun di dunia luar sana rasanya kita masih bisa bertahan gitu.
Sehingga kami memang Lemhanas itu fokus untuk kajian. Kami sekarang juga melakukan kajian tentang blue energy, kami mengerjakan tentang green energy yang sekarang gitu. Kami juga blue energy, kami melaksanakan kajian tentang air, bagaimana ketahanan terhadap air, karena contoh DKI itu baru 20% masyarakatnya yang dialiri oleh air pump gitu ya. Sementara yang selebihnya itu pakai air tanah gitu. Jadi banyak hal yang harus kita benahi, terutama untuk bagaimana visi dan misi Presiden terpilih Presiden Prabowo bisa direalisasikan, dan memang itu sangat penting ya. Sangat penting, di samping visi-visi yang lain. Untuk yang 3 hal tadi kami Lemhanas cukup fokus untuk melaksanakan energi, itu. pangan, dan air. Iya. Dan salah satu solusinya yang tadi itu, ya, mulai peduli dengan lingkungan, mulai peduli dengan. Iya, kami juga di Lemhanas 2 tahun ini kami selalu karena perintah dari Gubernur Lemhanas sebelumnya bahwa transformasi digital, konsolidasi demokrasi gitu ya, bagaimana ketahanan ibu kota, kemudian kami juga melihat geopolitik di dunia sekarang. Kalau kita lihat kan pertempuran-pertempuran yang mungkin 1 tahun 2 tahun sebelumnya kita tidak pernah berpikir bahwa itu akan terjadi ya. Tapi kenyataannya sekarang terjadi beberapa secara geopolitik kan, pertempuran di beberapa negara itu menyebabkan banyak sekali, terutama untuk rantai pasok ya. Betul. Rantai pasok, sehingga contoh umpamanya gandum berasal dari Ukraina, bahan baku fosfor berasal dari sana. Artinya itu saja udah menggerus kita di dalam. Bagaimanapun nggak mungkin tidak akan mempengaruhi ke harga pupuk, harga bahan pangan gitu. Akhirnya secara signifikan kan itu akan terlihat peningkatan harga. Kita mungkin tidak merasakan bahwa terjadi peningkatan harga beras. Ini dari 2022 mungkin sudah hampir lebih dari 30% terjadi peningkatan harga beras. Tapi kan nggak terasa ya, karena ningkatnya mungkin hanya Rp500, Rp1.000, tapi secara bertahap, pelan, tapi pasti dia meningkat terus gitu. Nah ini kan menjadi concern dari pemerintah sekarang gitu. Dan itu menjadi kajian-kajian yang untuk bisa ditemukan solusinya dan direkomendasikan ke presiden. Untuk nanti barangkali ada kebijakan baru yang harus untuk membuat negara lebih baik. Contoh umpamanya ketika kami mengkaji mineral gitu kan, bagaimana agar mineral yang kita punya bisa terjaga dan tidak terkuras habis. Nah, akhirnya Presiden mengambil kebijakan, dari hasil kajian mengambil kebijakan bahwa tidak bisa lagi dalam bentuk raw material, harus dalam bentuk yang sudah diolah untuk nikel umpamanya. Bagaimana sawit, kami juga melaksanakan kajian sawit untuk green energy ya kan. Bagaimana sawit itu ternyata untuk karbon ya, karena kan setiap tanaman pasti bisa menyerap karbon gitu ya. Nah, sawit salah satunya kan dengan 17 juta hektar. Bayangkan berapa juta, kilojuta kali ya untuk karbon yang bisa diserap oleh atau mega barangkali yang bisa diserap oleh sawit. Nah, sementara itu kan penghitungannya belum bisa dipublikasi secara internasional. Nah, kami juga sedang melakukan sehingga nanti di mata dunia, karena kan kita yang paling besar di dunia ya, luasan terbesar di dunia, produksi tertinggi di dunia untuk sawitnya. Sementara kan ya informasi yang beredar selama ini kan kita di-ban oleh Eropa gitu. Harusnya kita kan mandiri. Nah, saya sangat mengapresiasi sekali ketika Presiden bilang bahwa ya kalau seandainya tidak ada yang mau beli ya kita jadikan B20, B30, kalau bisa B100. Sejak Presiden mengungkapkan itu di media, sawit sampai hari ini tidak pernah turun. Walaupun turun, tidak pernah lagi terjun bebas seperti dulu. Gitu. Masih fluktuasi karena dunia lah, supply and demand gitu. Tapi yang benar-benar harga turun itu udah nggak lagi. Jadi artinya kita cukup kuat untuk itu. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah Indonesia untuk bisa berdiplomasi di negara Eropa gitu kan, di Amerika,
di negara-negara di kawasan gitu untuk sawit ini. Artinya kan dalam proses pengkajian itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan tantangan-tantangan yang harus dilewati sehingga ini akan bisa menjadi kebijakan. Iya. Bu Reni, apa misalnya tantangan dalam pengkajian energi atau energi dulu lah kalau pangan dan air utara. Iya. Seperti apa misalnya? Ya, sebenarnya keuntungan kami di Lemhanas itu sebenarnya karena mungkin ya kementerian dan lembaga itu paham fungsi dari Lemhanas. Kami selama ini siapapun yang kami undang jarang yang tidak hadir. Gitu. Jadi bagi kami di Lemhanas tahun 2023 itu lebih 600 narasumber yang sudah kami undang di Lemhanas. Contoh umpamanya, kami sudah mengkaji Papua itu 18 kali. Wow. Jadi bukan sekali, dua kali gitu kan, 18 kali kajian dari berbagai sudut pandang gitu ya. Itu kami lakukan. Bayangkan 18 kajian itu bisa sekitar 70 narasumber hanya khusus Papua saja gitu. Begitu juga untuk energi gitu. Kami sudah melakukan untuk blue energy, green energy udah berapa puluh, mungkin udah sampai ratusan narasumber yang kami undang. Ya kadang-kadang memang kita mungkin semua paham lah, ego sektoral itu kan sangat menonjol ya. Nah itu salah satu alasan kenapa Lemhanas turun tangan. Ketika ada kesenjangan, ada kebuntuan di antara kementerian dan lembaga, Lemhanas lah yang harus turun tangan. Tapi ketika kementerian dan lembaga sudah menjalankan tugas dan fungsinya, Lemhanas nggak perlu turun tangan. Contoh umpamanya, ketika ada yang tanya, itu kenapa Lemhanas tidak kajian tentang korupsi? Sampai hari ini kami masih percaya terhadap KPK gitu. Sehingga menurut saya kami di pengkajian, mungkin KPK kita belum perlu turun tangan karena itu langsung presiden di situ dan lembaga itu sangat baik tujuannya gitu. Sehingga kami pikir masih bisa lah KPK. Jadi kami nggak pernah melakukan kajian tentang korupsi, walaupun indeksnya selalu turun gitu ya. Tapi kita masih mempercayai dan kebuntuannya belum terlalu kuat gitu ya. Nah, tapi ada hal-hal yang memang kebuntuan di antar lembaga itu koordinasi kurang apa gitu, sehingga kami selalu melihat dari arsitektur. Pertama kebijakan, kedua regulasi, ketiga organisasi, keempat teknologi, kelima anggaran. Kalau yang 5 ini atau mungkin ada tambahan-tambahan nanti tidak terjadi koordinasi yang baik, maka Lemhanas lah yang turun tangan. Lemhanas, nah ini menarik. Saya akan menarik pernyataannya Bu Reni. Lemhanas turun tangan di NTB dan tadi ada pernyataan ego sektoral dan kesenjangan di NTB sendiri. Dari pandangan Lemhanas sendiri ada ego sektoral dan kesenjangan yang terjadi dalam penanganan. Kami kan tidak bisa melihat NTB secara lokus ya, karena kami baru kali ini datang di sini gitu. Tapi kalau kemarin kita sudah melaksanakan focus group discussion, ya setiap dimanapun rasanya koordinasi itu kan paling sulit ya, paling sulit dilakukan. Umpamanya jangankan dengan yang di luar, di pemerintahan itu sendiri, yang satu dinas ini, dinas A, dinas B dengan dinas C, dia biasanya kan fokus dengan programnya sendiri. Betul. Untuk berkoordinasi itu kan sangat sulit gitu. Katakanlah kemarin saya bilang di tempat pengolahan di Kebun Kongo itu yang masyarakatnya ada yang punya gitu ya. Alatnya sangat sederhana, biayanya tidak terlalu besar, tapi yang masyarakat punya nih, perusahaan gitu ya, punya gitu kan. Sementara di tempat yang memang sudah ada biayanya dari pemerintah gitu kan, kok nggak ada gitu kan. Padahal sebenarnya harganya nggak terlalu mahal, sementara itu menghasilkan gitu. Nah itu salah satunya. Harusnya kan ada kolaborasinya, iya gitu. Tapi ya itu kan proses ya, proses yang harus dilalui oleh pemerintah. Nah itu tujuan kami mengharmonisasi itu ke NTB supaya masing-masing dia daerahnya sudah bagus gitu kan. Kami berharap
koordinasinya baik gitu, sehingga harus ada harmonisasi dan koordinasi yang baik. Iya, itu yang selama ini yang kelemahan kita di pemerintahan. Dan untuk menjadi lebih baik ke depannya dan pemanfaatannya jauh lebih luas, seperti yang Bu Reni sampaikan, harmonisasi dan kolaborasi dan kerjasama. Ego sektoralnya ditekan dulu. Ditekan gitu. Jadi seperti itu. Ada lagi Bu Reni, apa? Kalau saya secara pribadi Bu Reni ya, tentang Lemhanas ini masih cukup awam. Jadi saya bertanya ya mewakili teman-teman yang mungkin pemahaman dengan saya. Jadi yang seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang mungkin teman-teman di luar sana yang harus tahu tentang Lemhanas dan pengkajian strategis dari Lemhanas RI itu seperti apa? Ya, kalau untuk pengkajian itu kan seperti yang saya sampaikan tadi, produknya berupa rekomendasi diberikan ke presiden, kemudian kami melaksanakan tahapan-tahapan kajiannya, mulai dari pengumpulan data, melaksanakan FGD, melaksanakan peninjauan ke lapangan untuk mengkonfirmasi data dan fakta gitu kan. Kemudian kami melaksanakan roundtable discussion dengan para pengambil kebijakan supaya lebih cepat, lebih awal mereka tahu apa yang sedang kami lakukan, apa yang sedang diperintahkan presiden ke Lemhanas gitu. Nah, sehingga itulah kemudian yang kami buat rekomendasinya. Dan sebenarnya di pengkajian itu kan tidak hanya itu ya, kami juga punya jurnal, kami juga punya membuat buku gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa kami lakukan. Bahkan sekarang di pengkajian juga kami sedang membina perguruan tinggi untuk dalam hal program studi ketahanan nasional. Jadi kalau kita tahu sekarang ini yang punya program studi ketahanan nasional kan baru UGM dan UI yang sudah 20 tahun, tetapi perguruan tinggi lain belum. Nah, kami sedang juga mendampingi kawan-kawan di perguruan tinggi bagaimana supaya mereka kalau mau buka program studi ketahanan nasional itu seperti apa gitu. Nah, kami bantu mereka untuk mendampinginya. Ada 3 perguruan tinggi sedang dalam proses pembuatan proposal. Jadi tidak hanya pengkajian gitu kan. Pengkajian itu adalah prioritas, tetapi ada program-program lain yang kami kerjakan, dan itu tidak terlepas dari program akademis gitu. Jadi seperti itu. Ya, seminar-seminar juga kami sudah melaksanakan kemarin Jakarta Geopolitical Forum yang ke-8. Nah, di situ hadir dari wakil kepala staf dari Rusia, ada 48 duta besar dan atasé pertahanan yang hadir gitu kan. Dan ini udah di tahun yang ke-8 kami melaksanakan Jakarta Geopolitical Forum. Mungkin bisa saya sampaikan sedikit bahwa sebenarnya Lemhanas itu didirikan oleh Presiden Soekarno untuk bagaimana bahwa tentara dan sipil itu bagaimana ketika dia melihat geopolitik dunia itu mempunyai satu pemikiran yang sama. Sehingga itulah gunanya mereka pendidikan di Lemhanas. Sehingga ketika mereka menjadi pemimpin baik dari TNI maupun dari sipil, mereka bertemu di Lemhanas mempunyai pemikiran yang sama tentang berbangsa dan bernegara. Nah, bahwa Lemhanas itu adalah sekolah geopolitik. Karena Presiden Soekarno bilang bahwa ketika tentara, Polri dan sipil itu bertemu, tidak hanya memikirkan kalau tentara tidak hanya berpikir bedil dan senjata gitu kan, dan sipil tidak hanya berpikir tentang tugas di sipilnya, tapi ketika mereka bertemu, mereka memikirkan apa yang terjadi di dunia ini secara akademis dan bagaimana caranya mereka mengatasinya sebagai seorang pemimpin. Dengan pemikiran ya tadi 4 konsensus dasar tadi menjadi core-nya Lemhanas gitu. Jadi memang harus sepemikiran pendidikan geopolitik dari Lemhanas. Terakhir Bu Reni, pengkajian di NTB ini ke depannya bakal seperti apa intervensi dari Lemhanas sendiri? Pengkajian energi tadi. Banyak hal, kalau kami lihat di sini kan kita dikelilingi laut ya. Presiden Prabowo kan sangat concern dengan blue economy ya, tetap saja nanti untuk energi ya kan.
bisa jadi untuk pangan, karena bagaimanapun 2/3 wilayah kita kan dari laut, sementara laut belum kita gali potensinya, belum dimaksimalkan, belum, eksplornya belum, iya, masih tahap awal gitu kan. Banyak daerah penghasil makanan, potensinya luar biasa, ya kan, ikan, rumput laut. Nah kalau kami kan mikirnya tidak hanya itu, tapi bagaimana untuk blue economy. Kami bicara tentang mangrove, kami bicara tentang padang lamun, kami bicara tentang rumput laut gitu kan. Nah, ini kan potensinya sangat besar untuk menyerap karbon. Jadi jangankan untuk pangannya ya dari ikan yang ada, untuk sumber energinya aja itu luar biasa gitu. Untuk menurunkan karbon. Ya, untuk penyerap karbon dari laut itu luar biasa, terutama untuk padang lamun. Padang lamun itu seperti rumput yang tumbuh di dasar laut. Nah, tumbuh itu tinggi, bisa 12 meter dia. Nah, itu penyerap karbon terbesar. Belum lagi mangrove, hutan mangrove. Nah, itu penyerap karbon. Terus belum lagi rumput laut. Bayangkan, itu belum kita pegang gitu ya. Dimaksimalkan potensinya. Iya, gitu. Jangankan untuk ikan, gitu kan. Bayangkan, Indonesia itu negara yang 2/3-nya dari laut ya, tapi paling rendah pemakan ikan. Iya, betul. Kita kalau mau makan ikan, ya kan, mikirnya restoran gitu. Padahal sebenarnya harusnya makan ikannya di rumah gitu kan, bukan di restoran, ya kan? Ya, kalau mau seafood kan pasti ke restoran mikirnya, bukan di rumah. Padahal kan sederhananya ikan ya. Gitu. Kalau Singapura itu dia udah yang paling tertinggi di dunia, padahal dia. Nah, pemerintah Provinsi NTB juga sedang gencar untuk gemar makan ikan. Nah, itu dia, ya kan? Nah, ini kan Lemhanas, namanya Lembaga Ketahanan Nasional, yang mungkin kita tahu ada TNI dan Polri. Gimana peran perempuan di situ? Oke. Iya, Lemhanas itu sejak didirikan tahun 1965. Untuk sampai di jabatan eselon 2 itu belum ada perempuan. Sampai saya masuk tahun 2019. Artinya, Ibu Reni jadi yang pertama. Sampai di eselon 2 belum ada perempuan. Ya. Jadi perempuan itu baru masuk saya di 2019, di eselon 2-nya baru di tahun 2023. Baru-baru. Satu orang. Iya. Jadi saya di jabatan bintang 2 itu 3 orang. Jadi ada deputi pendidikan, deputi kebangsaan, dan deputi pengkajian. Nah, baru 1 orang ini yang perempuan. Kemudian di jabatan eselon 2 itu bintang 1, setara bintang 1, baru 1 orang juga perempuan. Sebanyak 20 orang jabatan hanya diisi oleh 1 orang perempuan. Dan ini dalam beberapa tahun terakhir? Iya, 1 tahun dan 5 tahun terakhir. 1 tahun 5 tahun, dan Ibu Reni jadi yang pertama, perempuan pertama. Keren banget. Perempuan luar biasa. Iya. Cukup. Oke, Tribuners semua, ini perbincangan kita seru sekali, banyak sekali informasi yang kita terima dari obrolan hari ini bersama Ibu Reni, Deputi Pengkajian Strategis Lemhanas Republik Indonesia. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda. Mungkin ada safari selanjutnya dari Lemhanas RI terkait dengan apa, nah kita tunggu saja. Saya Lailatul Niam, dan di sini ada Ibu Reni, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Reni, terima kasih banyak.